Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palma Majid Haranto Putra, NIM D600190030. Di sini saya akan membuat suatu post-test yang digunakan untuk praktikum pemrograman komputer. Pengertian Python. Bahasa pemrograman merupakan suatu cikal bakal dari sebuah program ataupun aplikasi komputer, yang dimana dalam bahasa pemrograman tersebut terdapat perintah-perintah yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi yang diinginkan dari user tersebut. Python adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan sebagai pembuat perangkat lunak. Bahkan Python digunakan sebagai pembuat CLI, desktop, dan perangkat mobile. Kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman Python. Kelebihannya yaitu 1. Python lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. 2. Python merupakan bahasa pemrograman yang multifungsi, yaitu Python dapat digunakan untuk mengembangkan web, software, bahkan video game. Yang ketiga, Python dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang keempat, Python kaya akan dukungan dari library atau pustaka. Kekurangan dari Python. 1. Python itu dalam penugasan Python banyak terdapat di luar dari program Python. 2. Program Python cukup buruk untuk plafon mobile. 3. Hampir mustahil untuk membuat program 3 dimensi grafis dengan bahasa pemrograman Python. Dalam flowchart dalam program pengidentifikasian COVID ini ada 5 pilihan. Yang pertama itu memasukkan data, yang kedua mengidentifikasikan pasien itu COVID atau bukan, ketiga menampilkan data, keempat menghapus data, kelima exit. Yang pertama itu memasukkan data. Pada memasukkan data itu kita memasukkan nomor kamar, masukkan nama dan asal. Dan jika sudah selesai kita memasukkan nomor list dari yang nomor list kedua, yaitu mengidentifikasikan pasien COVID-19. Dalam pengidentifikasian ini kita memasukkan nama, keluhan, terus alamat, terus yang keempat itu suhu dari pasien tersebut. Jika sudah, kita tekan enter. Jika pasien itu memenuhi, akan terdapat suhu normal. Jika itu suhu pasien itu tidak normal, itu merupakan suatu pasien yang termasuk dalam golongan COVID-19 yang perlu diperhatikan. Dalam pilihan keempat ketiga yaitu menampilkan data. Menampilkan data di sini akan menampilkan data-data dari pasien tersebut yang sudah diisi dari list-list sebelumnya atau sub-sub sebelumnya. Dalam pilihan keempat yaitu list keempat, menghapus data. Menghapus data kita dengan cara mengisi nomor kamar dari pasien tersebut yang sudah kita masukkan pada saat kita memasukkan data pasien. Yang berikutnya adalah skrip pengulangan. Contoh dari skrip pengulangan adalah yang pertama, print kurung buka petik 2 1 pilihan, masukkan data petik 2 kurung tutup, yang digunakan sebagai pilihan 1, yang jika kita memilih pilihan 1 maka akan muncul adalah memasukkan data. Yang kedua adalah print. Yang kedua adalah pilihan sama dengan int kurung buka input kurung buka petik 2, masukkan pilihan Anda titik 2 petik 2 tutup kurung, yang digunakan untuk memasukkan pilihan yang akan dipilih yang ada pada list pilihan.
Yang berikutnya adalah skrip pengandaian. Contohnya adalah 1. If exit titik lower kurung buka kurung tutup sama dengan 2 kali petik 1 y petik titik 2. If merupakan pengandaian pertama. Jika kita memilih y, maka akan kembali ke list data 1, 2, 3, 4, dan 0. Yang kedua adalah elif exit titik lower kurung tutup kurung buka sama dengan 2 kali petik n titik 2 exit sama dengan int kurung buka input kurung buka petik 2. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Petik 2 kurung tutup. Elif digunakan merupakan pengandaian kedua yang kita memilih n, maka akan muncul terima kasih dan tetap jaga kesehatan, dan data akan selesai. Program yang saya buat ini merupakan program data pasien yang digunakan untuk mengidentifikasikan COVID-19. Ini terdapat list pilihan di mana terdapat data-data di dalam list tersebut. Pilihan 1 terdapat nomor kamar, nama, asal, dan itu harus diisi. Pada pilihan kedua adalah identifikasi COVID-19, berisi nama, keluhan, dan suhu tubuh dari pasien tersebut, dan di mana akan data-data tersebut akan ditampilkan dalam pilihan ketiga, yaitu menampilkan data. Data-data pasien akan muncul di situ, yang dimana itu adalah merupakan list data dari pasien-pasien tersebut. Saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu Python GUI dengan Picet 2. Dalam modul 2 ini digunakan graphical user interface dan Picet 2 dalam program tersebut yang digunakan untuk menampilkan program lebih menarik dan membuat tampilan program sehingga bentuk dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Interface atau antarmuka adalah tampilan yang ada di monitor. Dengan interface, orang yang awam atau hanya sedikit mengerti tentang pemrograman bisa bekerja dengan baik. Picet 2 adalah modul Python resmi dari Kitty untuk Python Project yang menyediakan akses kerangka kerja keseluruhan dari dikembangkan di tempat terbuka dan fasilitas Kitty. Anda akan mengharapkan dari sebuah project USS modern seperti semua kode diresponsif dan proses desain. Yang kedua adalah cara kerja dari program dalam modul 2 ini. Dalam daftar gaji pada setiap jabatan kita gunakan if, elif, dan else. Dan pada proses perhitungan pada lama bekerja kita ambil dari subline 3, gaji itu kita ambil dari subline 2, bonus itu dari lama bekerja dikali 200.000 dari bonus yang diberikan, total gaji ditambah bonus itu tadi dari lama bekerja dikali dengan 200.000 dari lama bekerja dari setiap gaji dari setiap jabatan yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu web statis dengan Django. Yang pertama-tama dalam membuat app dan project kita harus mempunyai aplikasi di Django tersebut, dan yang kedua kita membuat folder sesuai nama yang kita inginkan untuk membuat suatu program ini pada aplikasi command prompt. Yang ketiga, pada kita sudah membuat
folder tersebut. Dalam folder tersebut kita buka menggunakan Sublime dan kita masuk pada setting, pada disk ditambah dengan template, dan pada baris paling bawah kita tambahkan static disk yang digunakan untuk menyambungkan dengan folder static yang digunakan nanti untuk menambahkan foto ataupun background pada web statis yang akan kita buat nanti. Yaitu penjelasan tentang HTML. HTML merupakan Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman web yang memiliki sintak atau aturan tertentu dalam menuliskan skrip atau kode-kode sehingga browser dapat menampilkan informasi dalam sebuah penjelajahan web internet. Yang kedua itu CSS. Dalam modul 3 ini kita juga menggunakan CSS yang berguna untuk membuat tampilan-tampilan pada web statis itu lebih menarik. Contohnya untuk menambahkan background, mengganti warna pada tulisan, membuat warna-warna ataupun background itu sesuai dengan keinginan. Pengertian dari CSS merupakan cascading style sheet, merupakan suatu aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan berseragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, dan parameter lainnya. Yang ketiga adalah Django. Django adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Framework akan membantu kita membuat web lebih cepat dan lebih praktis. Pada awalnya Django telah dikembangkan, dan pada modul 3 ini web yang saya buat adalah perusahaan Brompton, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan distributor sepeda di Indonesia. Kita akan menjelaskan script HTML pada halaman utama pada web saya. Itu pertama-tama kita membuat kurung awal, load static, kurung awal tutup, digunakan untuk mengimport folder static yang sudah kita berikan nanti untuk memasukkan gambar-gambar yang akan kita masukkan pada web untuk digunakan sebagai background ataupun logo. Yang kedua, kurung dari tanda petik doctype HTML, tanda lebih besar dari, digunakan untuk mengidentifikasikan jenis dokumen. Dan head digunakan untuk mendeskripsikan tampilan judul HTML pada jendela browser. Dan adapun title digunakan untuk menggambarkan judul web pada web yang sudah kita buat. Dan adapun div class sama dengan petik 2 menu petik 2, digunakan untuk membuat kelas pada suatu script ini dengan nama menu. Penjelasan dari script CSS yang digunakan sebagai pengatur tampilan dari suatu web yang kita buat ini. Background size cover digunakan untuk mengatur background menutupi semua tampilan web. Background color .2 gray digunakan untuk memberi warna abu-abu pada tabel list. Border button style .2 solid digunakan membuat garis tegas atau tidak putus-putus.
Display.2 inline block digunakan untuk menampilkan list ke samping, dan width.2 100% digunakan untuk panjang dari list tersebut full dari kiri sampai ke kanan. Position.2 fix digunakan untuk posisi tetap sehingga posisi tersebut tidak dapat berubah-ubah. Berikutnya adalah pada modul 4, yaitu web dinamis dengan Django. Database adalah suatu kumpulan informasi dari yang diorganisasi. Database merupakan daftar nama ataupun telepon sederhana dalam sebuah informasi mengenai suatu perusahaan. Dalam sebuah database mempunyai sebuah struktur, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sistem operasi operating system, basis data yang mempunyai keterkaitan dengan basis data itu sendiri. Kegunaan database pada suatu perusahaan adalah digunakan untuk menyimpan suatu data-data dari sebuah perusahaan tersebut dan memudahkan perusahaan untuk mengedit, mengupdate data tersebut. Karena di sini digunakan web dinamis. Web dinamis sangat mudah karena dapat dilakukan dari web tersebut tanpa harus mengubah script dari suatu web tersebut. XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL di komputer lokal. Apache adalah paket aplikasi yang digunakan untuk web yang handal dan stabil jika dibandingkan dengan web lain. Apache masih menjadi andalan para webmaster perkembangan server. Meskipun disebut sebagai web server, Apache tidak hadir untuk berbentuk server fisik, melainkan software yang menjalankan sebuah server. Fungsinya adalah untuk membuat koneksi antara server dan browser. Sebuah server memiliki visitor. Tentang web dinamis yang saya buat, yaitu perusahaan Brompton yang bergerak di penjualan dan distributor sepeda di Indonesia, yaitu kita memasuki menu dashboard. Dalam dashboard itu kita langsung ditampilkan oleh data yang sudah kita masukkan. Nah, cara memasukkannya adalah dengan cara kita pilih purchasing. Di sini sudah ada tabel-tabel atau kolom-kolom yang kita akan isi, yaitu dengan kode barang, nama barang, supplier, kualitas, dan harga yang nanti akan masuk di sini. Nah, kita masukkan kode barang, nama barang, supplier, kualitas, harga, kita kirim. Nah, datanya sudah muncul di sini. Kemudian cara pengupdatean atau pengeditan data itu bisa kita langsung edit langsung dari web ini, karena di sini kita menggunakan web dinamis, bukan web statis yang cara pengeditannya itu kita harus mengubah script dulu. Nah, namun dalam pengeditan atau pengupdateannya itu ada dua cara, yaitu dengan langsung kita edit dari web di sini atau dengan menggunakan web yang sudah disediakan, yaitu dengan cara mengetikkan localhost. Nah, ini data yang kita masukkan tadi sama dengan yang di sini. Yang pertama adalah dengan cara di web localhost, yaitu pilih saja langsung di dashboard basis
dari basis data yang kita sudah buat. Nah, kita langsung pilih edit tadi, akan muncul data-data yang sudah kita isi dalam web tersebut, yang sudah kita isi di sini tadi akan muncul di sini. Itu adalah salah satu kegunaan dari database, yaitu menyimpan data dari web yang kita buat. Langsung kita coba nah, datanya sudah terganti di namanya sini. Ini namanya. Kita akan mengganti supplier dari web langsung dengan cara kita sudah menambahkan ini update. Update ini digunakan untuk mengedit data atau mengupdate dari data-data. Nah, kita tadi kan sudah mengubah ini nama barang. Sekarang kita akan mengubah supplier ini langsung dari web. Nah, datanya sudah terganti. Nama supplier sudah kita ganti. Di dalam script ini kita sudah menambahkan tombol delete ini dan tombol update ini dalam script yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini kita sudah menambahkan tombol update dan delete yang digunakan dalam delete ini digunakan untuk menghapus data. Menghapus data langsung dari webnya. Nah, menghapus data ini ada dua cara juga. Langsung dari web atau langsung dari web localhost yang sudah diberikan. Kita akan menghapus data langsung dari webnya. Nah, datanya sudah terhapus, tinggal dua data. Jika dari sini kita bisa langsung sama seperti yang ada di sini. Nah, tinggal satu data. Sama, tinggal satu data. Demikian dari ACC paham yang saya buat. Bila ada salah kata mohon dimaaf. Manfaat web dinamis dalam sebuah perusahaan. Manfaat web dinamis dalam sebuah perusahaan yaitu untuk memudahkan suatu perusahaan itu dalam mengedit, mengupdate data yang ada pada perusahaan tersebut, karena dalam web dinamis ini dalam pengupdatean atau penggantian datanya tidak harus mengubah script dari web tersebut, namun langsung dilakukan dalam web tersebut secara langsung tanpa mengharuskan mengganti script tersebut, dan memudahkan penginputan karyawan dalam menginput suatu data-data dari barang yang ada dalam perusahaan tersebut.